Halo, selamat datang kembali di channel Rak Suara ini. Kali ini kita akan memasuki segmen Rak Bersama atau Rakber ya. Karena sekarang kita akan ditemani seseorang teman yang pastinya akan seru nih kalau ngobrol. Bersama Abdul di sini. Gimana Abdul? Ya, hola Wisnu. Udah lama ya ketemu aja. Iya, long time no see, aduh. Iya sih. Jadi kita akan ngobrolin apa nih? Sebetulnya kita nggak bakal jauh ngobrol tentang kehidupan lah, itu pada intinya mah. Entah itu misalkan masalah-masalah yang ada ataupun apa ya, problematika. Sebetulnya problematika itu sama-sama masalah ya. Iya. Maksudnya lebih ke apa ya, dilema tentang kehidupan, terus Anjay. arti dari kehidupan, makna dari kehidupan, kayak seperti itulah. Apalagi kan kita kesehariannya pasti punya sudut pandang dan persepsi yang beda-beda ya. Iya. Jadi kayak gitu Wisnu. Nah, untuk ini nih, setelah lama nggak ketemu ya, kayak apa sih yang kemarin-kemarin dihadapi gitu? Kalau gue sendiri ya 2 minggu kemarin cukup berat lah. Mungkin Kalau gini Abdul deh, gimana? mungkin gini deh. Kita ambil, kan ini udah menjelang menuju 2025 ya. Wah iya, Ya, resolusi ya. iya, bukan lebih resolusi tapi lebih ke apa sih pandangan Wisnu gitu terhadap 2024 sebelum menuju 2025. 2024. Deskripsikan dengan 3 kata. Anjay, bisa gitu. Yang pasti udah 2 tahun corona ya. 2024 3 kata. Tanggung jawab 1 kata tuh sih. Satu kata. 1 katanya. Tanggung jawab. Pria. OTW aja. Nah. Jadi Ya. kenapa ngambil 3 kata itu? Kalau mungkin kalau diurutkan lebih ke OTW pria tanggung jawab ya. Kayak bener-bener 2024 tuh bener-bener kita akan, bukan kita sih, orang pribadi lebih ke mengambil semua tanggung jawab yang dulu tanggung jawab itu masih bisa dilepas. Kayak kalau contoh langsung ya, contoh konkret kayak punya adik lah. Kalau dulu kan kayak kalau punya kakarek memberi, kalau sekarang tidak punya harus memberi. Mantap. Abdul gimana tadi 2024? Kalau 2024 versi orang pribadi ya, orang bisa menggambarkan dalam 3 kata tuh komedi paling tragis. Komedi paling tragis. Ya, kenapa disebut komedi paling tragis? Sebetulnya apa ya? Runtutan dari 2024 sampai akhir menjelang 2025 ini sangat-sangat banyak sekali komedinya. Tapi dari balik komedi itu menimbulkan hal yang tragis. Atau bisa jadi sebaliknya. Hal yang tragis itu menimbulkan suatu komedi. Yang mana nantinya membentuk apa ya, persepsi atau pandangan kita ke depannya. Yang orang rasa komedi paling tragis ini tuh paling bisa menggambarkan 2024 seperti apa. Khususnya buat Abdul. Ya. Orang pribadi ngerasa seperti itu sih. Contoh konkret. Kalau tragedi jadi komedi mungkin bisa ngabarin kayak lo jatuh dari motor nih, seminggu kemudian jadi komedi kalau diceritain. Ya. Nah, kalau yang tragis mah kayak lebih dari jatuh dari motor dah kayaknya. Mungkin apa ya? Mungkin kalau misalkan bisa dideskripsikan tragisnya seperti apa? Banyak lah. Kita ambil contoh misalkan satu deh. Masalah kehidupan di sini di 2024 itu yang paling tragis orang tuh, yang orang rasain tuh bagaimana rentetan kejadian ini membentuk pribadi kita. Membentuk karakter yang sebetulnya kita tuh nggak inginkan hal ini terjadi. Tapi dengan hal ini terjadi justru malah membuat kita sadar dan akan menjadi apa ya, mengupayakan untuk tidak seperti itu lagi gitu. Menjadi pribadi yang lebih baik, karakter yang lebih bagus. Memang kita tidak mendambakan, tidak menginginkan, bahkan tidak apa ya, tidak mengharapkan, tapi seakan-akan memang sudah ditakdirkan untuk datang. Kalau agar apa ya, tentu saja untuk membentuk karakter dan kepribadian yang lebih baik dari versi sebelumnya. Terus dari misalkan ya, dari segi ekonomi ya, dari segi cinta ya, dari segi
apa ya, pandangan sosial iya, dari segi kebiasaan iya, dari segi semuanya itu mulai apa ya, Lebih baik mungkin ya. bukan lebih baik tapi semuanya emang sudah dibentuk atau terpukul lah untuk membentuk Hari ini. satu kesimpulan yang mana hari ini tuh kurang rasain gitu, pandangan ataupun hasil dari apa yang orang alamin sebelumnya gitu. Dan yang dialami itu bukan yang diinginkan, Iya, yang diharapkan. betul. Bukan yang orang inginkan. Tapi menarik sih, kayak kalau definisi itu pasti kayak semua pasti ngalamin. Pas dengar definisi itu, gue sendiri juga seperti itu kalau dipikir-pikir, kayak ada sebuah kejadian yang ya pasti gak mau lah. Tapi gue coba beberapa ngobrol dengan teman-teman dan hasilnya ya tadi 3 kata tadi, OTW pria tanggung jawab, yang awalnya dari 2004 yang awalnya acuh gitu, ketika ada tanggung jawab yang mungkin bisa diselesaikan oleh diri sendiri gitu, tapi ketika ada orang lain yang bisa menyelesaikan ya udah orang lain aja lah gitu. Tapi untuk sekarang meskipun orang lain bisa membereskan, gue pengen gue yang membereskan gitu untuk sekarang. Makanya kalau dari sudut pandang tadi definisi ya bener kerasa gitu, jadi lebih baik ya. Mungkin 2025 nanti hal sekecil apapun yang gue alami pasti tanggung jawab. Jadi ngebentuk satu kepribadian yang mana kepribadian itu membentuk rasa tanggung jawab yang tinggi lah ya atas hal-hal yang pernah terjadi dalam hidup tuh, membentuk satu sikap atau karakter di mana manete harus jadi pribadi yang lebih tanggung jawab akan hal apapun itu. Tadi kan disebutkan kayak merubah ekonomi, cinta. Nah, yang menarik gue pasti cinta kan. Iya. Mengubah cinta kumaha tah. Kalau cinta kan kayak gitu-gitu doang. Iya. Sebetulnya menurut Abdul kumaha? Orang pribadi memaknai cinta itu abstrak, tidak bisa dilihat, tidak bisa didengar, tidak bisa digambarkan. Ya cinta itu abstrak. Tiba-tiba datang, tiba-tiba pergi. Dan tidak terprediksi juga gitu kapan datang dan kapan perginya. Dan 2024 tuh adalah satu hal yang paling apa ya, gebrakan untuk orang merasakan oh ini loh makna cinta sejati itu seperti ini. Ya. Lebih sadar. Iya, jadi lebih sadar. Salah satunya kayak dulu orang pernah punya pasangan lah ya. Mantan di mana dia tuh sebetulnya dia tuh emang orangnya care banget, sangat menerimakan kekurangan orang, sangat berharap orang untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Cuman karena dulu mungkin ya orang masih kekanak-kanakan, masih pengen kebebasan, mendapatkan kebebasan ya mulu mah ya anak muda. Ya, anak muda. Anak muda di tengah banyaknya apa ya kemudahan gitu, disuguhkan dengan banyaknya kemudahan, pasti siapa yang sungkan atau kalau disuguhi dengan kemudahan-kemudahan yang ada. Makanya dari situ orang ngerasa ya udah. Pertama emang orang ngerasa insecure juga melihat pasangan orang sendiri ya. Dia udah punya kerja sementara, gue sebagai lelaki gitu ya nggak ada, ya belum mencapai tahap situ gitu kan. Orang juga jujur kalau misalkan mau usahakan, cuman dari situ timbul muncul rasa pride orang sebagai cowok itu kemana gitu. Makanya dari situ orang memutuskan untuk tidak berhubungan lagi sama dia. Dan 2024 adalah pembentukan kesadaran bahwa sebetulnya cinta itu nggak mesti harus memandang status sosial. Cinta itu nggak harus memandang kasta ataupun pride seseorang gitu. Jadi cinta tuh harus bisa dimaknai lebih dari itu. Cinta tuh di mana kita harus menerimakan semua apa yang telah terjadi dan kita mau untuk menjalankannya. Dan disitulah kayak orang ngerasa oh ya ini cinta gitu. Berarti karena memutuskan untuk tidak hubungan tuh kayak insecure dan kurang mampu gitu. Tapi untuk sekarang gimana menyikapi? Kayak misalkan kita dapet cewek yang benar-benar menerima apa adanya, katakanlah yang berlalu udah lah, tapi ke depan mendapatkan seorang cewek yang samalah mungkin identik dan menerima apa adanya, tapi keadaan kita masih tetap kayak dulu. Orang ngerasa gini lah, ngelihat mungkin kalau misalkan suatu saat orang mendapatkan kembali cinta yang orang rasakan dulu, orang bakal lebih memaknai itu.
orang bakal lebih menghargai dia, orang bakal lebih menjaga, memelihara. Karena ya tadi penyesalan sebelumnya tuh orang rasa karena orang tidak bisa menghargai dan menerimakan dia apa adanya. Dan bukan menerimakan apa adanya, tapi lebih ke menerimakan diri orang sendiri. Karena orang masih bergelut atau masih bertarung lah dengan ego dan pride sendiri. Dan saat orang sudah mengalami tragedi-tragedi yang mengenaskan dalam hidup orang, di situ membentuk kepribadian di mana orang nggak harus terus-terusan pride atau ego sama orang tuh harus dikurangin. Karena pada dasarnya manusia tuh harus saling melengkapi. Dari situ orang belajar bahwasanya kalau misalkan nanti orang pribadi punya pasangan lain gitu ataupun mendapatkan pasangan gitu, orang bakal lebih menghargai dia apa adanya. Orang bakal menghargai hubungan ini, orang bakal lebih menjaga kedepannya seperti apa, dan orang juga bakal lebih serius terhadap hubungan itu. Tapi yang menariknya tuh kan ketika katakanlah putus itu, problematiknya kan bukan dari, kalau yang gue tanggapnya bukan lebih ke menghargai hubungan, tapi ya itu tadi bergelut dengan diri sendiri. Yeah. Nah kalau misalkan nih, kalau udah ada cewek lain tapi kita masih ada insecure lah. Nah, apakah tetap akan memutuskan lagi atau seperti apa? Karena kasus laki-laki seperti itu banyak aja. Ya, memang. Karena rasa insecure dan pride yang tinggi di mata lelaki gitu. Apalagi pandangan sosial terhadap lelaki ya. Ketika misalkan dihadapkan dengan satu kasus yang sama dengan cerita yang berbeda, orang pribadi bakal mengambil sikap untuk tetap melanjutkan dan mengubah pola pandang atau pola pikir orang terhadap apa yang telah terjadi sebelumnya. Misalkan kalau nanti kedepannya orang punya pasangan lagi, orang dengan posisi yang sama ya, dengan posisi ekonomi yang sama, dengan posisi yang mungkin mirip-mirip dengan sebelumnya, orang bakal mengubah sudut pandang orang yang nantinya orang harapkan si sudut pandang ini tuh akan lebih membuat orang tuh lebih berpikir jelas, lebih berpikir jernih, tanpa harus memikirkan insecurity yang ada. Karena yang orang rasa insecurity itu membunuh karakter atau kepribadian seseorang. Berarti dengan solusinya itu ya mengubah sudut pandang. Ya. Kalau praktiknya ketika dulu sudut pandangnya gini nih, yang menyebabkan gue insecure dan udahlah memutuskan untuk tidak berhubungan. Nah, sudut pandang yang akan diubah tuh yang seperti apa? Ya orang berusaha. Dalam artian misalkan ya, orang insecure terhadap pasangan orang karena dia udah punya kerja, sementara gua enggak, orang enggak. Nah di situ orang memutuskan untuk ya udah kita cari kerja, lamar sana sini. Kalau misalkan memang betul insecurity itu adalah terhadap ekonomi, ya kita cari solusi dari ekonomi itu seperti apa ya? Tanpa memutuskan hubungan. Ya, karena dengan memutuskan hubungan tidak akan menyelesaikan masalah ekonomi itu seperti apa? Iya sih. Karena gue pribadi juga gitu, kayak deket-deket cewek tuh gak berani buat confess ataupun yuk menjalani hubungan lebih lanjut, karena ya itu salah satunya insecure. Kayak simpelnya kayak malam minggu tuh pasti jalan lah gitu minimal, tapi gue di sana posisinya belum bisa ngajak jalan lah, belum bisa kasih jajan lah kasarnya gitu. Dari itu ya mending gak hubungan gitu. Ya. Kebanyakan laki juga kan gitu. Sebetulnya apa ya, orang rasa tuh di zaman sekarang tuh kita tuh sangat-sangat dikejar akan banyak hal. Dikejar akan usia kita, dikejar akan karir kita, dikejar akan tumpuan dari orang tua kita, yang mana menumpukan kita sebagai anaknya untuk menjadi figur pengganti dari atau menjadi tokoh utama dari keluarga kita sendiri. Dan dari situlah banyak stereotip dan stigma yang mengharuskan kita tuh untuk berlari, mengejar apa yang kita inginkan, mengejar apa yang bukan yang kita inginkan ya, mengejar apa yang orang lain inginkan, orang lain inginkan, mengejar apa yang dunia ini inginkan terhadap kita. Pada akhirnya kita bakal tewas mengenaskan tanpa menyadari diri kita itu siapa. Nah dari situ orang ngerasa sebelum kita melakukan satu sikap ataupun tindakan, misalkan mana pengen pacaran tapi mana nggak tahu mesti kayak gimana ke depannya, karena diri mana sendiri pun belum bisa
memenuhi diri mana sendiri dan keluarga. Karena kan cowok tuh pasti identiknya kita tuh harus membantu keluarga terlebih dahulu baru itu pasangan. Karena kalau misalkan keluarga kita masih kelaparan, apalagi kita ngurus anak orang gitu kan. Kayak gitu kan. Nah, dari situlah orang muncul kayak gini lah. Sikap untuk yuk kita coba, maksudnya bareng-bareng, dalam artian di sini itu bareng-bareng kita mengusahakan si cowoknya terus mengusahakan untuk mencari kerja dan dia mengusahakan untuk menjaga hubungan itu tetap ada, walaupun pada akhirnya pemikiran idealis kayak gitu tuh emang susahnya diterapin. Susah cuman tapi setidaknya ini tuh bakal jadi win-to-win solution. Dan itu bisa jadi jalan kalau ceweknya benar-benar nerima. Ya. Kayak menerima dari 0 sampai 100 tuh ya susah anjir. Dan penyesalan gue pribadinya, penyesalan ketika memutuskan tidak hubungan tuh ya itu kayak anjir cewek yang kayak gini tuh susah gitu. Kayak gue ngomong maaf ya kalau jajan misalkan seadanya, dia malah marah gitu. Apa sih ngomong gitu? Dan sekarang nyari cewek yang seperti itu ya itu jadi penyesalan teh. Iya, ya pastilah penyesalan datang di terakhiran. Karena balik lagi ya, yang orang rasa setiap orang tidak akan berubah kalau belum mengenal rasa sakit. Setiap orang tidak bakal mengenal namanya senang kalau belum mengenal rasa sedih. Pada akhirnya kita tuh bakal saling melengkapi, dalam artian kita akan belajar sesuatu dari tragedi yang kita alami. Maka dari itu, ketika orang ngerasa udah sekarang untuk posisi sekarang ngerasa bersyukur atas diri orang yang sekarang dibentuk oleh masa lalu orang yang jelek, itu di situ muncul untuk semangat untuk mengusahakan diri orang untuk menjadi yang lebih baik ke depannya. Berarti untuk sekarang tidak menutup kemungkinan punya pasangan lagi. Tidak menutup kemungkinan. Oke. Tapi kalau gue pribadinya masih menutup ingin hubungan, bukan karena melihat cewek gimana ya, lebih ke pasti cewek lah pengen dimanja ataupun gimana, tapi cewek bilang kayak ya udah seadanya aja. Tapi di suatu sisi misalkan cewek lagi kesusahan dan butuh bantuan banget, tapi kita sebagai cowoknya atau bisa dikatakan lah pacarnya gitu, tapi gak bisa ngebantu orang yang kita cintai itu. Emang si ceweknya gak apa-apa, kita gak bisa bantu, tapi karena kita ada rasa sayang dan pride pride sebagai kayak, cowok, anjir tetap kesiksa. Nah yang gue takut itu lebih ke sana, kayak ya cewek mah gak apa-apa gak dibantu ya oke, tapi gue pribadi yang tetap kesiksa. Cewek yang gue sayang kesusahan tapi gue gak bisa bantu. Jadi yang dibantu di sini itu dalam bentuk apa? Ya kalau misalkan contoh konkretnya langsung lah, ketika ada mau ke kampus misalkan gak ada uang kan, otomatis kalau ada motor langsung ada motor kita anterin. Tapi ketika gue gak mampu dengan bisa menganterin cewek ke kampus misalkan, ya emang ceweknya gak apa-apa tapi gue yang kesiksa. Kayak anjir cewek gue gitu nutupin nggak kampus gara-gara gak bisa, sedangkan gue cowoknya nggak bisa bantu gitu. Ya meskipun ceweknya gak apa-apa tapi tetap kesiksa. Sebetulnya gini ya, sebetulnya orang rasa pemikiran kayak gitu tuh adalah pemikiran suami istri, bukan pasangan biasa. Berarti bisa dikatakan cinta orang setara dengan suami istri. Iya, bener-bener cinta kan? Sebetulnya gini lah, orang rasa kan cinta tuh harus setara ya. Cinta tuh harus setara, di mana yang satu misalkan tingkatannya A dan maneh B, kan nggak setara. Minimal harus B sama B. Dalam artian maneh punya pengertian seperti ini, dia juga punya pengertian seperti ini. Dan ketika misalkan maneh ada apa ya, kesenjangan misalkan dari kesetaraan itu, misalkan maneh A dia B, maneh harus bisa mengerti untuk mengkondisikannya seperti apa. Karena cinta itu antara mengalah dan menerima. Mengalah dan menerima. Maka dari itu orang pribadi, orang pun sama. Ketika orang udah putus sama mantan gue yang gue rasa dia tuh emang paling the best ya. Iya. Di antara yang lain gitu ya. Tapi di situ orang jujur, kalau misalkan ada pengen balikan ada. Karena rasa penyesalan kan. Tapi setelah orang pikir-pikir lagi, dengan orang bisa berkomunikasi dengan dia, melihat dia tersenyum kembali setelah dari keterpurukan itu udah menjadi satu kebahagiaan yang paripurna.
Jadi tiada dua lah. Meskipun baiknya bukan sebabnya, bukan oleh diri sendiri, Ya, oleh orang lain. tapi misalkan melihat dia senang, misalkan dia udah melihat apa ya, dia udah bahagia tuh orang udah ngerasa bersyukur banget. Meskipun dengan pacar. Iya. Dan apa ya, misalkan tadi mana ngerasa insecure terhadap orang nggak bisa nganter sebagai cowoknya. Ya. Karena kan orang rasa itu tuh adalah mindset orang nikah, bukan pasangan biasa gitu. Kenapa orang nyebut mindset orang nikah? Karena hal-hal yang kayak gitu teh sebetulnya adalah hal-hal yang dilakukan orang yang udah menikah gitu. Dalam artian mana diharuskan untuk mengantar, diharuskan untuk membimbing, diharuskan untuk menjaga dan merawat pasangan mana secara fisik dan emosional. Itu tuh emang udah mental orang ya nikah, bukan pasangan biasa. Berarti untuk sekarang kalau misalkan ya kasusnya kayak tadi dan cowoknya gue gitu kesiksa, berarti itu bisa dikatakan tidak wajar. Kurang wajar. Tapi mana bisa menanggulangi hal tersebut dengan cara seperti ini. Misalkan mana ngerasa terpuruk lah atas apa yang mana tidak bisa lakukan untuk nge-treat dia seperti apa. Mana bisa memutarbalikannya dengan seperti ini. Mana ajak main dia, kasih dia sesuatu. Itu tuh udah menjadi apa ya, solusi sederhana ketika pemikiran-pemikiran itu muncul. Karena orang rasa ketika mana punya pemikiran seperti itu terus menerus tanpa ada solusinya, mana yang bakal terus tersiksa. Karena itu yang orang dulu alamin. Orang ngerasa diri orang kurang dalam ekonomi, sedangkan cewek orang sangat proper lah dalam ekonominya. Dia sangat menjaga uangnya, dia sangat rapih terhadap ekonominya, manajemen keuangannya, manajemen resikonya ada, terus rajin menabung, punya kerjaan dan lain sebagainya. Kan itu membuat cowoknya insecure ya, orang pribadi gitu. Gimana gitu watak lain seorang cowok, tapi orang merasa ya balik lagi itu tuh adalah pemikiran-pemikiran di mana orang-orang yang udah nikah sebetulnya. Karena kita cuman sekedar apa ya, orang rasa pacaran atau pasangan tuh kalau misalkan belum terikat dengan kata nikah atau cincin ya, legalnya seperti itu kan, mana belum wajib untuk memikirkan seperti itu, kecuali memang mana udah misalkan udah bener-bener niat untuk menseriuskan dia, baru mana mikir kayak gitu. Berarti bisa kata-kataan orang serius tingnya. Take it easy aja, karena orang rasa belum tentu yang apa yang kita perjuangkan itu adalah jodoh kita. Tapi orang lebih ke pribadi kayak mengharapkan dia untuk jadi jodoh mana? Iya pastilah, kalau kita memutuskan hubungan, memutuskan buat menjalin hubungan ya pasti. Kalau gue pribadinya nggak tahu lah cewek-cewek lain, tapi gue langsung implementasi apa tuh bayangannya nih, pasti langsung menikah di sini kumaha, kalau tak kumaha baru jadian itu teh. Kayak kan orang menjelmana prepare pisahnya, jadi ketika memutuskan hubungan, karek hubungan hunkul anu nggak tahu keluarga, nggak tahu teman, orang disempirkan itu. Bahkan ketika misalkan gue tahu loba aja kan ya, ada cewek yang gue suka lah gitu, tapi gue tahu tidak akan bisa memilikinya, tapi gue tetap suka gitu. Bahkan gak satu cewek, tapi cewek itu tuh disebut. Kalau misalkan di podcast Bandung Tanpa Kamu itu tuh disebut kau adalah sastra yang hilang. Hanya bisa dinikmati tanpa bisa dimiliki. Iya. Dia rasa sayang menyebut saya tidak salah baik sih. Rasa sayang itu memudar gitu. Kayak misalkan dia ngechat gedai teh oge ya, karena mungkin sih perbedaan cinta jeung sayang tuh eta bedana juga. Kalau cinta mah nggak ada responnya enggeus. Tapi kalau sayang mah kayak misalkan respon kuku mahal ge nya tetap sayang mah sayang. Ketika manehna susah orang bisa nulungnya, ditulungan. Tuh. Beberapa cewek gitu. Tahap untuk mencintai adalah menerimakan ketiadaan dia. Ikhlas. Salah satunya seperti itu kan, ikhlas ketika dia mulai dry text, ketika dia mulai hilang-hilangan kabar, jarang ngechat, jarang ngabarin. Itu adalah bentuk ikhlas atau bentuk sayang paling sempurna. Tapi sayangnya bener hilang kan? Enggak. Kalau misalkan dibilang apa ya, menyakitkan ya menyakitkan lah. Siapa yang bilang nggak menyakitkan? Cuman balik lagi, ketika mana udah merasa di posisi seperti itu, yang bisa mana lakukan adalah melakukan yang terbaik. Apa yang bisa mana lakukan dalam artian ketika
cewek ini butuh support, ya mana bantu support sepenuhnya. Ya sebatas itu sih benar. Dan ketika mana mengharapkan dia sebagai jodoh atau istri mana, berdoalah. Ya. Dan mana berusaha juga mengejar, dalam artian ketika mana mikirkan dia sebagai jodoh mana, berarti mana harus mempersiapkan apa itu finansialnya seperti apa. Mana harus mempersiapkan diri mana yang seperti apa. Banyak yang harus mana rubah. Kepribadian mana, karakteristik mana. Karena untuk menjalin hubungan yang serius itu bukan hanya mempersatukan dua insan, tapi mempersatukan dua keluarga dan dua kepribadian. Ketika mana masih ngerasa mana kekanak-kanakan, itu masih belum bisa dianggap matang untuk pernikahan. Dan banyaklah mungkin salah satu contoh di mana teman-teman kita yang tidak disangka-sangka dia tuh emang seserius itu untuk mengejar pasangannya, dan yang kita sangka dia tuh emang orangnya tukang heureuy, sok labanyo, tapi serius, benar-benar serius. Tiba-tiba menikah, itu kan satu-satu apa ya? Gebrakan yang tidak diduga-duga. Bener nggak sih? Asli itu kaget sih, tapi kagetnya bukan kaget gimana ya? Ya karena tukang heureuy modenya. Jadi kaget pada dak oge ya. Beberapa orang di bejaan teh kayak orang nu heureuy aja padahal ya gitulah hidup. Jadi pada akhirnya ketika misalkan kita tidak bisa memiliki dia, berbahagialah untuk apa-apa yang dia lakukan, apa-apa yang dia sedang usahakan, apa-apa yang dia bahagiakan untuk saat ini. Berbahagialah. Toh kalau misalkan jodoh pun pasti kita akan dipertemukan lagi dengan dia. Gitu. Kalau misalkan tidak, ya berarti ini akan menjadikan pembelajaran kita untuk kedepannya lebih bisa menghargai seorang wanita dan lebih mengalah lagi terhadap ego dan pemikiran kita. Pada akhirnya gitu lagi mikir teh lebih ke nggak bisa berharap dari mengayakan menjalin hubungan gitulah. Kalau kasarnya pacaran, tapi gue tetap berharap bisa jadi jodohnya. Siapapun cewek gitu, siapapun ceweknya orang. Oke lah bobogohan enggak, tapi orang berharap jodoh mah masih. Meskipun jalannya ya cetan itu, telepon itu ya jalan Allah tuh unik aja. Ya betul. Jadi apa ya, orang rasain itu apa ya, perjalanan romantisme di 2024 yang orang rasa ya sangat-sangat roller coaster lah, naik turun, berputar-putar, kadang pelan, kadang cepat. Yang orang salah satu sesalinya adalah ketika orang mengingat mantan orang kembali, orang memutuskan untuk mencari wanita lain, dan ketika si wanita itu tidak bisa memenuhi kriteria yang ada di mantan orang ya udah lepas. Dan orang ngerasa berdosa banget. Jahat sih anjir. Iya jahat sih. Kalau istilahnya tuh kayak nggak selesai dengan masa lalu, kenapa harus menjalin hubungan dengan orang lain gitu? Ya betul. Di situ orang ngerasa jahat sih kayaknya. Dan ketika misalkan sekarang ini ya, ketika misalkan mantan mana udah bisa kontakan lagi sama mana tapi dengan posisi dry text, di situ orang ngerasa mungkin ini karma. Ngerti gak sih? Karma di mana orang telah menyanyiakan orang yang sepenuhnya mencintai orang, sepenuhnya menyayangi orang, tanpa ada pandangan untuk berbalas, tanpa ada pandangan untuk membalas budi dan lain sebagainya. Dia emang udah pure murni suka dan sayang sama Mane. Dan ketika hal itu terjadi, yang Mane bisa lakukan adalah melimpahkan karma itu. Tapi menyadari bahwa cewek itu menyayangi dan dengan setulus hati ya kasarnya. Ya kasarnya sih lebih ke ya intinya setulus hati kan. Itu kan pasti setelah memutuskan tidak hubungan kan. Ya. Dan memang seperti itu menjadi salah satu penyesalan juga kan. Justru kan emang si ritmenya tuh atau si alurnya tuh kayak Mane bakal menyesal, Mane bakal ditemukan dengan tragedi, Mane menyesal, terus Mane bakal mendapatkan hikmahnya. Dan kalau misalkan dalam hubungan Mane putus, Mane menyesal, Mane bakal sadar bahwa sebetulnya dia yang terbaik. Dan ketika Mane ngerasa udah dia kayak misalkan menganalogikannya, dia tuh udah menjadi bintang di langit yang luas, di antara langit malam yang luas, dengan bintang lainnya yang bersanding bersama dia, dan sementara Maneh adalah manusia di bumi yang hanya bisa memandangi dia dari kejauhan.
tanpa bisa meraih dia, tanpa bisa menggapai dia. Tapi Mane senang ngelihat dia bersinar. Tapi Mane senang ngelihat dia udah menjadi bintang seperti orang lain. Itu adalah pasti paling hebat, terdahsyat sih, yang seorang cowok bakal ngerasain. Mane pasti ngerasain dan orang pun sama. Tapi orang kepo ini ya. Kemarin kayak lihat aktif, ini mulai aktif kan seorang Abdul itu. Aktif tuh kayak apa sih? Kalau pemicu kayak geus formal sih. Namun sih menyebabkan aja kayak aktif pisan gitu. Sekarang aja aktif pisan gitu. Apa yang Nah, rasanya sih menyebabkan enak, dia ambisi lebih deui aktif. gitu ya? Ambisi deui, ambisi orang nah bisa bangkit itu karena sebelumnya orang kan udah matinya motivasi orang untuk hidup. Dalam artian orang udah malas untuk ngapa-ngapain, udah mati terhadap apapun itu, entah itu perkuliahan, fokus dalam organisasi, membangun diri. Tapi setelah dipertemukan dengan tragedi dan orang memaknai tragedi itu seperti apa dan bisa mengambil apa yang baiknya itu seperti apa, itu menjadi motivasi orang untuk membangun diri orang kembali. Pada akhirnya ya, sebetulnya kalau misalkan orang sebutin, orang melewati 3 fase selama 2024 tuh. Pertama, fase refleksi. Refleksi di sini orang memikirkan kembali apa yang terjadi. Setelah adanya tragedi ya, orang masuk ke fase refleksi. Di situ di fase itu dimana orang memikirkan diri orang yang dulu seperti apa yang telah orang alami, apa yang orang telah lakukan pada orang lain, bertemu dengan siapa, melakukan apa. Di situ brainstorming pemikiran orang dan ego orang semuanya nyatu, bersatu padu. Dan kalau misalkan disebut experience paling ekstrim karena orang pribadi dalam fase refleksi itu tuh sampai muntah gak jelas lah. Saking banyaknya pemikiran, saking banyaknya menelan ego, menelan emosi dan lain sebagainya bercampur aduk di satu hari yang sama, di satu malam yang kalau sama. udah sebenarnya mudal banyak ya, mudal pisan tapi ditelan kabeh. Muntah tapi nggak ada keluar apa-apa. Nah setelah fase refleksi itu mana bakal menemukan kebenaran. Refleksi kebenaran. Iya, jadi inputnya refleksi, outputnya kebenaran. Itu kan ada 3 fase nih. Akhirnya refleksi. Itu kebenaran masih kena refleksi atau? Iya, jadi gini rentetannya teh. 3 nih. 3. Refleksi. Di sini teh sadar. Oh, berarti kebenaran masih direfleksi. Iya. Nah, kebenarannya kumaha? Pas refleksi, mana bakal yang orang tadi sebutin ya, mana bakal memikirkan semua apa yang telah terjadi, mana emosi, ego bersatu padu, hati dan pikiran itu bersatu padu untuk memikirkan apa yang telah terjadi. Di situ setelah mana yang melewati fase ini, ada jalannya, ada jembatan untuk menuju stage selanjutnya yaitu yang tadi kebenaran. Mana bakal menemukan kebenaran dari refleksi ini. Setelah mana bakal menemukan kebenaran, mana bakal masuk ke fase memaafkan. Di sini krusial paling penting stage dalam hidup Mane. Ketika Mane sudah dalam fase memaafkan, karena menemukan kebenaran yang tadi ya, kebenaran yang ada dalam diri Mane, kebenaran yang ada dalam hidup Mane. Misalkan bahwa Mane itu sebetulnya gak ada apa-apanya. Mane itu sebetulnya egois. Mane itu sebetulnya keras kepala. Dan ketika Mane memaafkan semua itu, Mane akan menemukan kejelasan, transparansi di sini. Jalan jembatan untuk menuju ke transparansi, untuk menuju stage selanjutnya. Jadi pastinya dari refleksi, kebenaran, memaafkan, terus di sini Mane menemukan apa ya, kesadaran atau path yang lebih transparan atau jelas. Dan setelah itu Mane bakal masuk ke rekonstruksi. Rekonstruksi menarik teh, karena mungkin beda ya fase hiji sama 1, 2 beda jeung gue pribadi beda. Tapi
yang gue masih jadi masalah tuh dari sini. Rekonstruksi kembali tuh mulainya dari mana sih? Semua. Mulai dari kebiasaan, pemikiran, karakter. Ya. Karena ini tuh adalah fase terakhir dari 2 fase yang tadi udah dilewatin. Kalau misalkan diri Mane belum bisa memaafkan diri Mane sendiri, Mane nggak bakal bisa masuk ke rekonstruksi. Karena Mane bakal pasti balik lagi ke belakang. Refleksi lagi. Kalau misalkan belum memaafkan, balik lagi ke refleksi, terus saja berkutat dalam 2 ini. Makanya orang rasa fase memaafkan yang paling krusial tuh dalam decision choice-nya tuh. Dan setelah masuk ke ini, memaafkan, Mane bakal menemukan kejelasan. Dari kejelasan, Mane bakal langsung ke fase ketiga, yaitu rekonstruksi. Yang orang rasain pada saat itu tuh, rekonstruksi itu orang mengubah segala bentuk apa yang telah terjadi dalam hidup orang. Kebiasaan-kebiasaan orang mulai berubah. Hal kecilnya kebiasaan. Iya, kebiasaan, pemikiran, sikap, orang mulai berubah. Dari situ orang bisa mulai menghargai hal kecil. Orang bisa memaknai apa yang terjadi dalam hidup. Dan itu adalah satu fase fase pencarian jati diri yang paling momentum lah dalam hidup orang. Tapi menariknya kalau misalkan Mane bakal bisa menemukan kejelasan untuk masa depan Mane seperti apa, rutenya geus kapanggil gitu ya. Tapi yang menariknya tuh yang ngerasainnya kayak 3 hal tadi itu sebenarnya itu bisa dilakukan. Mungkin kalau paling pendeknya itu pasti setiap hari harus. Berarti sih kayak refleksi hari ini, lalu apa yang harus dimaafkan, apa yang harus direkonstruksi, itu harusnya tiap hari kan. Tapi kasusnya yang Abdul rasakan, refleksi ini kayak beberapa tahun ke belakang baru direkonstruksi. Makanya yang disebut tadi modal kan. Nah kalau gue pribadi mah kayak gue melakukan 2 hal ini hampir tiap hari, tapi rekonstruksinya nggak ada karena ya tadi bingung mulainya dari mana, apakah ini salah atau benar, apakah ini benar rute hasil dari memaafkan dan juga tadi apa? Yang bilang teh refleksi. Itu yang bingung teh. Kalau dari 2 fase mah emang yang gue rasainnya meskipun belum tahu bahwa fase itu udah gue lewati baru sadar sekarang, tapi itu dilakukan hampir tiap hari. Nah, yang orang rasa kenapa Mane dalam fase ini, Mane udah melakukan hal ini setiap hari, hampir setiap hari. Tapi Mane belum bisa untuk menunjukkan ke stage selanjutnya rekonstruksi. Kenapa? Yang orang rasa di sininya, di fase kedua, Mane itu belum bisa memaafkan diri Mane. Kalau misalkan Mane belum bisa memaafkan diri Mane nggak bakal menemukan kejelasan mesti seperti apa. Kalau misalkan Mane bisa lebih memaafkan diri Mane bakal menemukan kejelasan untuk ke stage ini rekonstruksi. Contoh, misalkan orang adalah orang yang egois, orang adalah orang yang keras kepala, orang adalah tipikal orang yang gampang emosian. Dan ketika orang memaafkan hal itu, oh iya ternyata memang mengakui bahwa diri orang tuh pemarah, diri orang tuh egois, diri orang tuh keras kepala. Dan ketika memang sudah selaras nih, pemikiran hati dan ucapan Mane sudah selaras, Mane pasti bakal menemukan jembatannya, yaitu kejelasan di mana ketika misalkan orang emosian, orang harus seperti apa? Oh, emosian tuh lawan katanya berarti orang harus sabar. Sabarnya ketika misalkan ada apa-apa tuh orang harus menyikapinya dengan benar tanpa membawakan emosi, lebih membawakan hati. Oh, misalkan orang keras kepala, kejelasannya seperti apa nih? Keras kepala tuh terbuka. Ya, open minded. Ternyata orang tuh banyak persepsi loh. Orang tuh punya banyak ragam pemikiran loh. Orang nggak bisa mesti terus-terusan keras terhadap pemikiran orang. Dari situ kan kejelasannya. Dan Mane langsung masuk ke rekonstruksi. Ketika sudah menemukan kejelasan dari apa yang udah Mane rasakan sebelumnya, masuklah fase rekonstruksi di mana Mane melakukan dari jembatan ini. Berarti maksudnya rekonstruksi itu kayak misalkan dari memaafkan tuh yang tadinya pemarah,
direkonstruksi jadi sabar, itu sudah jadi keberhasilan rekonstruksi. Iya. Berarti masalahnya di gue gitu, masalahnya bukan kayak kalau memaafkan, menurut gue sih kayak udah, tapi di rekonstruksi itu kayak belum ada perubahan yang gue rasa. Kalau yang tadi contohnya kayak pemalas, sabar, kayaknya gue udah gitu. Tapi di rekonstruksi itu apa sih indikator oh orang bener nih berubah tadi hirup orang kan belum nemu, oh ini berhasil sih. Sebetulnya gini lah, perubahan itu tidak dirasa oleh diri mana sendiri. Mana bakal melakukan secara naturalnya. Misalkan secara naturalnya mana melewati jembatan ini nih, jembatan kejelasan, jembatan transparansi yang tadi telah mana lalui dari memaafkan, kasih memaafkan. Mana bakal melakukan hal ini dan bakal yang bakal dirasakan tuh setelah perubahan itu tuh dari orang lain. Contoh, orang pribadi ketika sudah melewati 3 fase ini, orang melakukan apa yang orang pikirkan dari fase memaafkan ke jembatan kejelasan ini hingga fase rekonstruksi ini, orang lain yang merasakannya kayak duh berubah. Nah mana bisa kan mana gimana nya gini, nah mana jero aktif deh, nah mana jawab kieu deui. Terus misalkan ke baturan orang udah sering main ke sini tiba-tiba nanya, mana asal lebih cerah sekarang mah euy. Enggak kayak terpuruk wae, enggak kayak warung wae. Bisa lebih jelas, lebih banyak apa ya? Beda lah, lebih gitu. Baik gitu lah. Iya, beda banget lah gitu tah. Nah, mana bisa kayak gitu? Wah, enggak tahu. Orang cuma mengikuti apa yang insting orang bisa lakukan. Ya insting tadi itu muncul dari kejelasan dari pasti memaafkan. Secara naluriah pasti ketika mana sudah benar pure memaafkan diri mana bakal melakukan mana bakal melewati jembatan kejelasan ini dan secara tidak langsung membimbing ke rekonstruksi diri mana, dan yang bakal menilai rekonstruksi diri mana adalah orang lain secara tidak langsung. Toh mana sendiri yang ngomong, duh nah mana yang enak aktif deh, apa motivasinya? Itu adalah bagian dari sini. Masalah nama orang tidak ngomong gitu ke orang teh, berarti yang orang rasanya pas masuk kuliah kayak bener lah, kayak bener berubah kan awal pandangan, tahulah teman-teman kayak bukan dong, dan ketika masuk kuliah aktif kan pasti gak nyangka, berarti itu proses rekonstruksi. Nah yang gue sebelin kayak misalkan contoh langsung aja, orang yang gak aktif kuliah di awal masuk kuliah gak aktif, semakin waktu berjalan tuh dia mulai aktif naik. Kayak kalau dari nilai misalkan gue awal masuk 80 nih, teman-teman misalkan 50, teman-teman tuh yang naik 60, 70, 80. Sedangkan gue sendiri kayak gue bener bagus di awal 80, yang lain 50, tapi gue 80, tetap 80. Yang akhirnya ya nggak ada yang ngomong, lo berubah, dah saya tahu lagi gitu. Jadi gue kayak first impression mah bener-bener inget kan dia gini, bahwa kaget orang apal bridging gitu. Pas orang bikin podcast kan tahu bahwa ini jelema gini apal bridging, istilah kali itu lah inget kan ya orang mah. Tapi ketika berjalannya waktu ya orang stuck di dinya. Kalau di first impression mah tadi kayak kuliah orang aktif, orang segala naon, tapi batur mah tak aktifnya jalan naik aktif ke nilai misalkan. Orangnya stuck we anget jadinya. Karena ya kieu lah ya. Nu ngaranna perubahan tuh tidak mesti melihat di satu faktor doang. Bisa dia di Baswedan. Sensor. Itu lebih ke jika kieu orang ngerasa orang biasa aja nggak ada perubahan. Tapi orang lain belum ngerasana karena melihat dari faktor-faktor lain. Misalkan dari muka orang, misalkan dari sudut dari mata orang, dari pandangan orang, dari cara bicara orang, terus pemikiran orang, sikap orang. Itu tuh hal-hal yang setiap hari mungkin orang lain tuh ngelihatnya beda. Tapi sekarang orang lain yang dulu melihatnya sama, tapi setelah orang melewati 3 fase ini,
kerasa bakal bedanya kayak gimana. Kalau misalkan dari akademik, orang rasa mana nggak bakal bisa menilai mana berubah kayak dari nilai satu pelajaran, tapi pasti orang-orang bakal menilainya bagaimana mana caranya mendapatkan nilai itu. Semangat mana dalam belajarnya, semangat mana dalam mengejar cara-caranya seperti apa, mengetahui, mengeksplor, terus menanyakan ke orang-orang, itu yang bakal dilihat orang-orang tuh, bukan dari hasil yang ada di kertas. Enggak, maksudnya nilai ke 80 teh bukan nilai mata kuliahnya, tapi lamun dinilaikan diri orang gitu. Dari segi apapun lah, overall 80 dan nulain overall 50. Berjalannya waktunya overall yang lain tuh ya bertambah, tapi overall gue pribadi ya masih stuck di sana. Nah, overall gitu. Yang orang rasa, nah mana punya pemikiran kayak gitu, karena mana selalu menimbangkan diri mana dengan orang lain. Orang pribadi masih ada yang kayak gitu, cuman orang sangat membatasi pisan hal kayak gitunya. Tapi tadi dikatakan kan penilaian perubahan atau rekonstruksi berhasil kan dari sudut pandang orang lain. Tapi mana menilai diri mana ke orang lain, maksudnya diri mana compare sendiri gitu. Ya, compare. Orang pribadi mah melakukan geus we jalani. Toh orang ge tiba-tiba jual nganilai. Bisa jadi orang-orang teh gitu berubah teh karena melihat secara tidak langsung. Dan mana justru kebalikannya gitu, mana melihat diri mana di orang lain, membandingkan diri mana dengan orang lain. Perubahan teh seperti apa, perubahan orang teh seperti apa di orang lain. Nggak kayak gitu, orang pribadi mah nggak sejalan tutur kan, orang yang lakukan, orang yang proses perubahannya seperti apa, tutur kan. Nah, tapi ketika ngelakuin dulu tahap ini, kerasa kayak dulu kan pernah ngomong hidup tuh kayak stuck di sana. Sekarang masih ngerasa stuck gak? Jujur orang sekarang lebih banyak motivasinya sih. Berarti nggak ada istilah kayaknya hidupnya asa stuck di sini gitu. Enggak. Tapi gue pribadi mah masih ada. Nah, berarti belum memaafkan. Tapi contoh yang memaafkan tadi tidak secara langsung udah praktek. Lebih bisa jadi sih lebih ke orang compare bahwa teh pasti memaafkan atau ya udahlah. Maksudnya pasti ya udahlah. Kan bukan memaafkan tapi ya udah pasrah. Nah, lebih kayak gitu sih. Nah, kalau misalkan pasti memaafkan, benar-benar memaafkan, yang mana bisa menerimakan kekurangan mana, entah itu dari segi apapun, karakter, sikap, kepribadian atau ekonomi dan lain sebagainya. Memaafkan. Kalau misalkan pasti ya udah lama, berarti mana tetap tidak menerimakan diri mana, cuman mana pasrah dengan keadaan yang dialami dengan diri mana. Ayo orang pribadi mah menerimakan hal itu sehingga orang merasa lega. Bukan ya udahlah lulus. Beda tuh intonasinya. Tapi outputnya beda lah. Output memaafkan masuk. Output memaafkan mana bakal menemukan kejelasan tadi. Kejelasan diri itu mana bisa bakal menemukan motivasi mana kembali, membangun karakter mana kembali, menemukan apa yang harus mana lakukan. Sementara kalau misalkan pasrah, mana bakal ya udah we, karena orang kayak gini ya udah gitu. Ya udah, mulai nu dirubah. Nggak bakal aya nu dirubah. Mau aya nu bakal nu direkonstruksi. Karena mana kejelasan lagi masih gitu. Berarti lain kejelasan atuh. Kayak gitu mah. Berarti ya udah we ngablok diri mana tapi ka dieu tah di tembokan. Tapi kayak kumanya kemarin tak kasusnya lihat seorang Abdul yang mulai aktif deui kan. Gue ngerasa nate kayak anjir. Abdul tuh kayak ngagas, anjir bener ngagas, sedangkan orang masih di tukang kene gitu. Ya matakan motivasi orang salah sajina eta meureun kayak misalkan ayeuna beli mic, beli naon, kalah diseriuskeun gitu. Karena orang compare benernya lebih ke compare bener, compare. Ini seorang Abdul gitu, ayeuna semangat deui mah nya orang rek anger karena merasa stuck tuh gitu bingung. Tapi ketika ada Abdul anjir aktif deui, orangnya ngagas dia sarua gitu orang mikir tuh. Justru menimbulkan motivasinya teh karena melihat dari
dari pencapaian orang lain kan. Bisa gitu, bisa jadi gitu. Tahu orang pribadi mah tidak memandang pencapaian orang lain yang geus orang lakukan kurang hayang Dirasa baik. lakukan gitu. Dan orang rasa ini adalah salah satu namanya. Misalkan kegiatan ieu teh adalah salah satu pembentuk orang menuju cita-cita orang, ya orang lakukan. Tapi di awal emang bener bodo amat perlu kan. Orang apa sarang atuh mana orang Betul kan. bodo amat abis, apatis. Tidak peduli akan sosial. Tapi di fase ini kan masih kepake. Ya masih, cuman tapi kebanyakan orang menimbang kembali misalkan bodo amatan orang itu. Apakah ini satu perubahan? Apakah si bodo amat ini menuju perubahan atau ente? Bodo amat pasrah jeung bodo amat memaafkan menurutnya. Gitu. Iya benang dia di mana? Serangan. Orang dari dulu selalu pemikir keras. Orang yang mikir teh hampir ngalpe sih kayak arek-arek kan menyesal. Kan suatu refleksi oge kan menyesal terus memikirkan naon sih misalnya. Bae-bae aya isuk deui, ya udah berarti memaafkan kan. Tidak secara langsung gitu unggal penting teh. Tapi isukna ibaratnya kalau salat nya salat. Belang betong. Urang teh salat. Cek mana konsisten lu kumaha anu? Ya terus menerus lah. Henteu cek urang. Orang pribadi menggambarkan konsisten teh juga kieu. Kita ambil ya mas segitiganya. Anjir. Segitiga konsisten. Kahiji maneh termotivasi. Iya teh jalur motivasi maneh. Kapacu ya. Nu garis di bawah. Kapacu ya segala semangat maneh teh. Atau hal-hal yang maneh lakukan teh di dieu ya. Si berapi-api teh semangat nanti di dieu. Lanjut ka fase nu ka dieu. Di dieu teh maneh ngerasa malas. Ngerasa malas akan apa yang maneh semangatkan, tiba-tiba malas. Tah dina tiba-tiba malas ieu teh maneh teh bakal memasuki fase ieu deui. Refleksi deui, anjing aing teh bisa kieu euy lamun misalkan kieu kumaha ke karirna. Semangat deui. Tah ieu ngaranna konsisten. Lain konsisten teh. Tapi hal buruk atuh berarti gitu. Semangat. Gitu. Lain semangat teu bisa gitu. Ngaranna konsisten gitu. Maneh semangat, maneh malas, maneh refleksi, semangat deui, malas, refleksi, semangat deui, malas, refleksi, semangat deui. Cuman lamun misalkan maneh misalkan maneh pasena ngan semangat terus malas, ieuna eueuh lain konsisten. Kudu aya refleksi. Eta nu kurang sebut konsisten mah. Karena gitu fase manusia mah. Mana bakal ditunjukkan dengan hal yang buat mana semangat, sepacu. Terus aya mana bakal dinas keur mana tiba-tiba semangat teh jol malas ya. Tah dina malas ieu teh mana mikir. Tapi ngelakukan perubahan dia tidak fase mana? Misalkan kita motivasi ketika ada motivasi nih, udah sholat ya. Ya nggak sih motivasi, tapi maju ke malas. Sholat kan itu berarti. Ya, emang gitu. Berarti enak. Tapi mana teh kudu mikirkeun, kumaha carana yang semangat deui, refleksi heula. Anjing teh bisa kieu. Urang teh bisa kieu euy. Kitu mah urang aya perubahan atuh. Omong kosong dong urang perubahan diri teh. Semangat deui. Gitu ya terus. Tapi aya pasti bener-bener ngelakukan sesuatu perubahan di belah mana teh? Nah iya mah kalau di mas-masan kan tuh mungkin. Misalkan keur malas di berubah gitu kan itu mungkin. Mungkin wae. Kumaha mikir. Ya berarti kan lain di fase males. Di fase refleksi kan asupna di malas pasti tidak akan ada perubahan ataupun namanya perubahan gaya hidup lah intinya mah. Tapi tetap balik deh ke refleksi, ke motivasi dengan kata lain malah ya gerakan maksudnya. Amun konsisten kieu tuh bener. Aya di fase mana iya atau iya tah? KB. Da mah kan kurang segitiga. Pasti ngahiji. Lamun misalkan kieu, ngahiji teu. Henteu kan? Karena ieu pasena segitiga, nya ngahiji mau bisa dipisahkeun.
Oke, berarti maksudnya misalkan tahap hiji ya, tahap hiji rek berubahnya. Malas. Tahap hiji berubah teh lain lempeng kieu berarti nya. Kieu heula. Lagi kieu naik di ka dieu kitu deui. Karek manjang. Iya sih. Oke. Itulah. Konsisten deh gitu cuk urang mah. Ai batur kan ngerasa maneh olahraga tiap hari, maneh ibadah tiap hari, maneh bersyukur tiap hari. Pokoknya hal-hal optimis, positif dan lain sebagainya itu adalah konsisten. Maneh teh tetap melakukan hal tiap hari berulang-ulang terus. Eta konsisten cuk urang mah teu. Ya maksudnya konsisten umumna mah kan kieu misalkan teh. Straight forward lurus doang. Iya, meureun. Ari ieu mah segitiga terus. Nah, segitiga teh aya pas eta. Tapi maju. Tetap maju. Iya sih. Tetap maju. Pada akhirnya mah tetap maju. Jadi makalah menarik deh. Pada akhirnya bakal tetap maju. Misalkan ya pas malas maneh, di dia maneh mikir, di dia semangat, terus maneh di dia bertemu dengan malas deui. Terus maneh di dia mikir deui, terus di dia semangat deui. Jadi teh benar deh ke dia. Malas deui. Setak Mikir, semangat terus ya. Terus maju. Cek ai umumna mah konsisten nya, enak semangat. Seluruh Semangat. Oke, arti kan. Justru nu orang rasa mah kieu hal-hal positif teh bukan menunjukkan hal-hal positif teh bukan penyebab maneh berubah, bukan alasan maneh untuk berubah. Hal-hal positif. Justru hal-hal negatif lah yang membuat maneh berubah dan semangat untuk menuju perubahan. Salah satunya tadi malas tadinya. Ya. Tah hal positif mah mendorong, membantu, dopingan supaya si hal negatif ya teh terarah di keluar jalur. Ternyata hal positif mah jangan berdekeng maneh. Ya sih. Emang itu mana sih eta? Dari segitiga. Mikir serangan. Aja teh janjian makalah beres skripsi we eta. Janjian skripsi geura. Mental health. Betul. Iya bener sih guys, pasti gitu. Orang mikir gitu, mikir. Tapi kayak alamun motivasi umum nanya kalau gak ada motivasinya nggak bisa setak dirinya. Padahal bukan setak sebenarnya tapi nguliling heula dengan deui bahan bakar karena maju deui. Tapi tetap dibilang konsisten atau teh. Batur ngrasanya orang malas wae euy, padahal orang kamari-kamari ieu. Tah eta teh manehna keur dipase males. Kayak gitu motivasinya naik deui. Kari urang teh ngamicukeun manehna supaya semangat untuk mikir. Karena urang ge pernah menerapkan itu ke orang lain gitu. Mantan lah. Iya. Jadi gini lah ya. Ini mah sedikit curhat ya teman-teman. Mantan orang tuh tipikal yang overthinking, anxiety dan selalu nge-share hal-hal yang jelas di TikTok lah. Kata-kata yang relate padahal orang ngerasa itu nggak relate karena itu tidak sebanding dengan kehidupan kita. Kata-kata itu teh adalah 0,001%-nya dari hidup kita yang udah ribuan itu ya. Tapi dia tuh gampang terdistract oleh 0,001% padahal manehna teh geus melakukan berapa ribu persen dalam hidupnya. Nah, orang teh selalu menerapkan kayak gini ke dia teh. Please ubah pola pikir dan sudut pandang maneh terhadap apa yang maneh lakukan sekarang. Karena maneh bakal ngerasain nanti kedepannya seperti apa. So, misalkan dia selalu overthinking gara-gara omongan orang lain yang tidak mengenakan pada dia. Orang selalu bilang kayak gini. Hal yang kayak gitu nggak bisa dikontrol. Mau kamu sebaik apapun ke orang lain, kamu nggak bakal bisa mendapatkan feedback yang sama. Coba nanti tunggu aja, kamu juga pasti bakal kerasa. Awalnya kan dia selalu denial, mengiyakan, pokoknya masuk telinga kiri keluar telinga kanan. Sampai ada satu masa dia benar ngerasain hal itu. Dia nangis, dia cerita bahwasanya dia dikecewain orang-orang lain. Maksudnya kayak disakit hatiin lah oleh orang lain karena dia teh ditembak sama cowok, tapi si cewek ini atau si mantan tuangnya itu nggak mau. Terus si cowoknya ngomong kasar dan sebagainya, dia tidak menerima lah, maksudnya karena kayak orang teh udah berbaik hati sama gitu. Tapi kok video mana kayak gini. Makanya dia selalu mengambil hati. Nah, orang dari situ bilang kayak gini. Bener nggak kata-kata aku yang selalu bilang ke kamu bahwasanya hal yang kayak gitu tidak bisa dikontrol.
Dan nyatanya terbukti kan, nggak aku harus ngomong kayak gimana aku juga nggak maksa maksudnya kamu mau kayak gimana, cuman aku mah selalu mengomongkan ini tuh buat kebaikan kamu. Dan akhirnya dia berubah, dia mulai enggak, dia mulai lebih bahagia, dia mulai nggak overthinkingan, dia mulai lebih bisa menghargai diri sendiri. Karena orang selalu ngomong kayak gini ke mantan orang itu, please kalau bisa kamu harus egois untuk diri kamu sendiri. Kamu nggak mesti membahagiakan orang lain, kamu nggak harus mengikuti sudut pandang orang lain, karena kamu adalah kamu, orang lain adalah orang lain, mereka adalah mereka. Jadi sebisa mungkin kamu harus bisa egois untuk diri kamu sendiri. Sekali aja jadi aku minta kamu harus egois untuk diri kamu sendiri. Kamu mau gak? Dan dia mengiyakan, dan dia sekarang lebih tenang. Jika burung lepas dari sangkar. Ya, dia selalu berpura-pura baik-baik saja di depan umum, padahal dia tidak baik-baik saja. Karena banyak pikiran-pikiran enggak dulu. Oh, dulu. Dan setelah orang terus-terusan mengupayakan untuk ya memperbaiki dia, pada akhirnya ya dia menerimakan dan dia sekarang bahagia meski tanpa aku di sini. Aduh. Tapi ya sudah. Yang ibaratkan tadi tuh, orang sebagai manusia yang hanya bisa melihat dia adalah sebuah bintang di langit yang telah gemerlap. Dia sudah menemukan sinarnya yang asalnya dia temaram, senyap tanpa ada cahaya dan lain sebagainya. Ketika dia sudah menemukan cahayanya, orang merasa bersyukur walaupun orang menikmati hanya bisa memandang dia dari jauh. Dia bisa lebih menghargai dirinya sendiri, dia lebih bisa care terhadap dirinya sendiri, egois untuk dirinya sendiri. Aku bersyukur sepenuh hati. Ya meskipun balik lagi, aku hanya bisa memandangi dia yang sudah bersinar di sana. Ya meskipun balik lagi, dia gak bisa balik lagi. Belum tahu ya. Tapi orang juga mengejar cita-cita orang untuk lebih pantas. Ya lebih pantas. Kalaupun misalkan dia memang jodohku, satu saat pasti bakal dipertemukan. Kalau misalkan bukan, ya. Tapi kalau jadi orang lain, jadikan aku orang lain tuh. Enggak. Semoga dia akan berbahagia terus tanpa harus memikirkan sana sininya. Yang orang harapin kayak gitu. Gitulah. Kayak judulnya kurang judulan dia segitiga konsisten. Tapi bener eta aja kerasa sih. Tapi yang kerasa teh ketika udah males lalu ada semangat lagi kayak mulai di nol dirasa mah. Nah, kan nggak bisa disebut konsisten teh gitu. Menurut pribadi mah segitiga tadi semangat males terus refleksi bukan maju yang dirasain mah tapi kayak di nol deui. Pas geus aya refleksi terus aya semangat itu di nol deui padahal maju itu teh. Maju. Yang baru disadari itu teh itu. Segitiga konsisten. Jadi makalah. Begitulah. Ya. Orang teh selalu orang selalu punya pemikiran kayak gitu-gitu teh. Sebetulnya karena orang cicing di imah, orang banyak mikir. Tulis gue. Hah? Tulis. Teori-teori kehidupan kita buku nanti. Belum ada semangatnya. Nanti dicari dulu. Pas lemas. Pas males. Justru orang mah menggambarkan kehidupan itu dengan cara berkarya lewat di media sosial. Anu eta teh gini orang sih kan. Ya tapi kan itu mah bentuk maju segitiga tadi kan. Tapi kalau menjelaskan teoritisnya. Ini teori segitiga yang bisa menghasilkan dimensi satu ini nih. Nah itu jadi buku teh. Bingung sebetulnya lamun misalkan ditulis teh kudu kumaha. Lamun misalkan ditulis secara puitis, karena itu orang bisa. Cuma lamun misalkan dibentuk teori kayak gitu teh orang bingung. Kita aja orang main blowing gitu teh. Kayak pasti konsisten kok aya males gitu barang miti mah. Aneh kan ya? Aneh kan. Nah, ketika dijelaskan ya.
kita terus fiksian buku. Atomic Abdul gitu. Atomic Abdul. Atomic Abdul. Yang yakin Atau Abdul Habit. jigo ditegedahan. Yakin dan teori unggul aja gak sok dihasilkan aja. Sebutnya segitiga konsisten aja harus. Triangle konsisten atau ya kalau semua. Sebetulnya misalkan direntetkan mah banyak nu. Ya betul kan. Contoh lah nya. Kenapa orang bisa apatis? Kenapa sikap apatis adalah sikap terbaik menurut orang? Terus setelah eta teh orang mempertanyakan apa itu arti kehidupan, apa itu arti kumaha sih orang teh bisa memaknai kehidupan teh. Mencari, mungkin lah misalkan orang bilang mah mencari kebenaran. Mencari kebenaran dan mengikhlaskan kehidupan itu seperti apa. Didinya terus orang tuh selalu berdoa untuk dipertemukan dengan perubahan diri orang. Dari 2022 sampai 2024 akhir adalah titik di mana orang menemukan ya tadi teori yang tadi, terus 3 fase yang tadi. Eta teh outputna gitu tah. Inputnya mah tadi. Orang mempertanyakan struggling orang teh kudu kumaha. Naon sih orang teh? Karena mempertanyakan bagi orang sendiri adalah hal terpenting bagi manusia. Karena kalau misalkan mana tidak mempertanyakan apa yang telah terjadi di dunia ini teh, berarti mana nggak ada hidup, bukan hidup. Mana hanya mengikuti by default. Berarti mana bukan ciptaan. Berarti mana hanya pabrikan. Kayak enak hirup terus Produk dewasa. pabrik gitu udah by default. Bisa dikatakan enak hirup terus bayi dewasa gawe nikah mau tuh sebatas gitu kan. Tapi tek gitu oke. Mungkin tiap orang punya versinya masing-masing. Cuman orang pribadi versinya seperti ini gitu. Banyak orang yang kayak memikirkan, orang selalu baheula kasih aduh. Deh, jangan sampai mana mati muda. Jangan sampai mati muda. Tiba-tiba dia kemotivasi sendiri. Karena orang rasa hidup tuh antara dikutip atau mengkutip. Mana teh dikutip oleh orang lain seperti ini atau mana mengkutip orang lain. Kata-kata orang lain, pemikiran orang lain, mana mengkutipnya di dalam hidup mana. Eta teh terus. Gitu. Dan salah satu namanya itu kan orang teh adalah produk hasil akhir pasti pembentukan awal nama. Nah orang bisa gitu panjang lah sebetulnya awalnya misalkan orang punya pemikiran kritis, orang selalu pemikir kata teh tercipta gara-gara lingkungan. Mata kieu lah orang punya peribahasana, kita hidup itu bukan atas dasar kehendak diri orang sendiri. Atas non? Orang berkegiatan atau hidup teh bukan atas dasar kehendak diri orang sendiri. Tapi orang teh tercipta oleh lingkungan sehingga menciptakan orang ayeuna. Jadi orang kieu teh ada lain kayang orang. Kayang mah nya lahir budak Raffi Ahmad. Juga gitu. Jadi budak Jeff Bezos. Jadinya orang ngerasa kehidupan orang ayeuna teh bukan atas dasar kehendak kayang orang. Orang ayeuna teh adalah hasil dari ciptaan. Hasil dari ciptaan orang-orang yang di sekitar orang. Hasil dari ciptaan lingkungan yang ada di sekitar orang. Baik buruknya gitu. Iya. Orang teh adalah produk. Sok atuh mana? Sok aing yakin mau aya jelema nu hirup atas dasar itu kahayang manehanana. Aing yakin mau aya di dunia ini nu jelema teh hirup berdasarkan keinginan manehanana seorang atau kehendak maneh. Tapi gak 100% bukan keinginan. Enggak full meureun, maksudnya tetap ada keputusan yang bakal diambil. Dan itu sebagian kontrol diri kan, maksudnya enggak sepenuhnya bukan tanggung jawab orang gini. Enggak full lah, meureun.
Itu sih orang mikirnya Full. karena full. Tapi misalkan kalau gitu misalkan di jalan ya, Kieu kan tetap ada keputusan mau ke kiri mau ke kanan kan. nya eta pengambilan keputusan kan. Nah, tapi kan berarti sebagian kita yang ambil alih. Kieu contoh nu maneh ayeuna teh tipikal anu banyak ngomong. Aya baheula maneh tipikal banyak ngomong teu. Nah, mana bisa yang jadi banyak ngomong? Ya karena kebutuhan lingkungan jeung keputusan orang mengubah itu ya tetap ada di orang kan. Berarti lamun misalkan kehendak maneh hayang cicing, lamun misalkan maneh nuturkeun ka hayang maneh, misalkan hayang cicing eta nepi ka ayeuna, bisa teu? Teu bisa kan? Bisa ada adaptasi tetap. Tetap kan? Ya, Berarti tapi proses bukan atas dasar kehendak orang. awalnya tetap bukan atas kehendak. Misalkannya di lingkungan kuliah ya. Gue lamun jempeun wae mal bisa ya. Orang berarti kudu milih nah harek jempeun wae, nah harek bisa speak up nya. Tetap milih kan eta kendali orang. Kalau misalkan orang bisa jempenya, orang milih jempe. Tetap milih jempe. Decision making kan? Heeh kan, tetap ada Keputusan andil. Tetap di full 100% lah. Aya orang pribadi. Meskipun 0,0 hiji sih. Keputusanna di orang mah. Eta mah kan decision makingnya. Aya orang mah kan lebih ke korna gitu intinya. Mata nah orang ngerasa orang hidup teh bukan atas dasar keinginan orang. Bukan atas dasar kehendak orang pribadi. Tapi nya orang teh dibentuk dan dipilih oleh norma-norma ataupun lingkungan sekitar ataupun ya pribadi-pribadi yang ada di sekitar kita. Jadi pilihan yang hadir itu ya dari lingkungan. Ya. Dan sebetulnya orang tuh hayang kieu. Da orang sebetulnya kalau misalkan baheula ya. Orang cicingeun, orang introvert, terlalu ngomong. Tapi nya karena lingkungan-lingkungan eta nu bikin orang jadi kieu. Dan sebetulnya nama orang teh yang kieu gitu ibaratin. Satu jelema misalkan di masa sekarang lamun misalkan ningali deui ka tukang hayang jadi ayeuna gitu dan itu. Cuman lamun misalkan dikata bersyukur orang bisa kayak gini teh. Karena bakal banyak orang lain yang menghargai hidup orang seperti apa. Kayak gitu. Kalau korna mah bener sih, kalau bisa dibilang kita lahir tidak dengan keinginan sendiri. Namun kor bisa termasuk kor kan. Kayak orang dilahirkan di keluarga A misalkan kan lain kalau yang orang. Dan itu kor hidup. Bisa dikatakan seperti itu kan. Kalau misalkan tadi mah kan eta mah cara untuk bertahan hidup. Misalkan maneh untuk speak up atau tidak misalkan di perkuliahan, eta kan cara untuk bertahan hidup. Tapi kan tetap cara bertahan hidup tetap milih kan? Tanya, eta mah kan lebih ke cara untuk bertahan hidup. Aya lamun misalkan atas dasar kehendak maneh mah maneh meureun moal kieuan gitu. Kesadaran eta teh tumbuh dari lingkungan sekitar nu bikin mah anjing aing kudu kieu atuh meureun ieu misalkan perkuliahan mah. Berarti lain murni bener kahayang. Ya sih kitu mah. Ya kan? Sih. Eta aya tadi mana lebih ke decision making. Pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan itu di mana sih lamun misalkan ti orang-orang pilihannya di mana? Ya, gitu tah. Munculnya di mana? Ada di orang-orang. Di sistem, di lingkungan. Gitu loh. Berapa jam dia aja? Rumit ya? Rumit. Jadi teman-teman kayak gitulah sekelumitnya hidup saya ya. Kita sudahi dulu. Iklan dulu. Iklan gue coy. Enggak salah. Tutup bola. Enggak segitu dah. Oh, ya udah. Sekian, terima kasih. Terima kasih.